membosankan. Konflik antara terang dan gelap, antara iman dan penolakan, adalah bumbu yang membuat pertunjukan ini layak ditonton. Para nabi yang frustasi, manusia yang bimbang, dan penjahat yang tak bertobat, semuanya diperlukan untuk menciptakan ketegangan dramatis. Kedua, ini bisa jadi adalah pelajaran dalam kerendahan hati yang paling kejam. Dengan membiarkan sebagian manusia tersesat, dia mengingatkan para nabi dan kita semua bahwa kita bukanlah dalang dari cerita ini. Kita boleh punya keinginan, tapi keinginan kita tetaplah keinginan makhluk. Kita adalah aktor, sekalipun aktor utama, bukan sutradara. Ketiga, dan ini yang paling menusuk, mungkin yang kita sebut free will hanyalah ilusi yang canggih. Seperti penonton film yang merasa membuat pilihan moral, padahal semua adegan sudah direkam sebelumnya. Sistem ini dirancang sedemikian rupa sehingga kita merasa bebas, padahal setiap pilihan kita berjalan dalam rel yang sudah ditetapkan oleh logika ilahi. Lihatlah bagaimana sistem ini bekerja. Seorang bayi lahir di lingkungan tertentu, dengan gen tertentu, mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, semua faktor yang berada di luar kendalinya, lalu membuat pilihan iman atau kufur berdasarkan kondisi-kondisi itu. Lalu sang sutradara yang mengatur semua variabel tersebut, berkata pilihanmu. Inilah master puppeteer dalam bentuknya yang paling sophisticated. Dia tidak hanya menggerakkan tali-tali itu, tapi juga menciptakan ilusi bahwa tali-tali itu tidak ada. Dia membiarkan kita berdebat tentang kebebasan kehendak, sementara dia terus menulis naskah akhir. Tapi justru dalam paradoks inilah letak kegenitannya. Dengan menahan diri untuk tidak memaksa, dia justru menciptakan ruang di mana pilihan, atau ilusi pilihan, bisa bernilai. Seandainya semua manusia beriman karena dipaksa, maka iman itu sendiri kehilangan maknanya. Iman hanya bermakna ketika ada kemungkinan untuk tidak beriman. Jadi sementara para nabi berteriak di panggung, sang sutradara diam-diam telah menuliskan akhir cerita yang hanya dia sendiri yang tahu. Mungkin kita semua memang boneka, tapi boneka yang diberi keistimewaan untuk merasa bahwa kita bukan boneka. Dan itulah mungkin kejeniusan terbesar dari sang Master of Puppets. Kini tibalah kita pada adegan klimaks, di mana dua realitas yang tak terbantahkan ini saling bertubrukan. Di satu sudut, sang penyeru dengan laring yang nyaris pecah, memohon pada manusia untuk menyelamatkan diri. Di sudut lain, sang sutradara duduk tenang, mengetahui bahwa sejumlah kursi di auditorium kekekalan pada akhirnya akan tetap kosong. Ini bukan kesalahan produksi, ini adalah desain yang disengaja. Mari kita bongkar mekanisme paradoks ini dengan pisau bedah sinisme ala Sudrun. Pertama, kita hadapi pertanyaan tentang keinginan ilahi. Jika Tuhan benar-benar menginginkan semua manusia beriman, mengapa menciptakan mekanisme yang dari sananya sudah menjamin kegagalan sebagian? Ibarat seorang arsitek yang merancang rumah dengan pintu darurat yang mengarah ke jurang, lalu menyalahkan penghuninya karena keluar dari pintu itu. Atau lebih jahat lagi, apakah mungkin ada dua keinginan yang bertentangan dalam dirinya? Satu keinginan universalis, selamatkan semua, dan satu lagi keinginan elitis, hanya yang terpilih. Bukankah ini mengingatkan kita pada skizofrenia ilahi? Kedua, mari mainkan logika sampai ke ujungnya. Jika hidayah sepenuhnya ada di tangannya, lalu apa sebenarnya nilai usaha para nabi? Apakah mereka sekadar pemeran pengganti yang